Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sulistia Wulandari dari Prodi Tadris Biologi semester 4 dari Institut Agama Islam Darul Akhmal Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologis tubuh manusia dengan dosen pengampu Ibu Nela Dewi MPD. Bagi teman-teman semua yang belum mengerti apa sih itu anatomi fisiologis tubuh manusia, yuk simak video berikut ini. Struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia terdiri dari sel, yaitu unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri dari inti sel atau nukleus dan protoplasma. Jaringan, yaitu kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Organ, yaitu bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus. Sistem, yaitu susunan alat dengan fungsi tertentu. Organ dan sistem organ. Organ-organ yang terintegrasi dan saling bekerja sama membentuk suatu unit fungsi sistem. Dalam tubuh terdapat beberapa sistem yang paling berhubungan sehingga membuat tubuh menjadi sehat. Organ-organ di dalam tubuh antara lain jantung, paru-paru, vaskuler, otak, lambung, usus, liver, pankreas, dan lain-lain. Sistem rangka. Kerangka tubuh manusia terdiri dari susunan berbagai macam tulang yang satu sama lain saling berhubungan. Terdiri dari tulang kepala 8 buah, tulang kerangka dada 25 buah, tulang wajah 14 buah, tulang belakang dan pinggul 26 buah, tulang telinga dalam 6 buah, tulang lengan 64 buah, tulang lidah 1 buah, tulang kaki 62 buah. Sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas susunan saraf pusat yang mencakup otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom mencakup saraf simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf pusat berkembang dari suatu struktur yang berbentuk bumbung. Pada bumbung tersebut dapat dilihat sebuah dasar, sebuah atap, dan dua dinding sisi bagian pembatas, suatu tersusun yang terletak di tengah. Dalam perkembangan selanjutnya, pada beberapa tempat bumbung tadi menjadi tebal, sedangkan pada tempat-tempat lain dindingnya tetap tinggal seperti semula. Di sebelah depan berkembang dua gelembung yang setangkap letaknya. Gelembung-gelembung ini kemudian menjadi dua belahan otak besar. Di sebelah belakang terbentuk otak kecil. Oleh karena itu, atap bumbung di sini menjadi semakin tebal. Sumsum tulang belakang menyerupai batang kelubi yang penompangnya jorong. Letaknya dalam tersusun tulang belakang antara rongga tengkorak dan daerah pinggang. Penampangnya dari atas ke bawah semakin kecil, kecuali pada dua tempat, yaitu di daerah leher dan di daerah pinggang. Di tempat-tempat ini, sumsum tulang belakang agak melebar. Sistem pembuluh darah. Sistem pembuluh darah mencakup sistem sirkulasi dan sistem aliran limfi. Merupakan sistem transport yang utama. Darah dipompa mengitari tubuh oleh jantung. Oksigen dibawa paru-paru dan karbon dioksida dikumpulkan dari jaringan. Makanan disalurkan melalui hati dan kemudian masuk ke sirkulasi umum. Produk yang tidak diperlukan disalurkan ke ginjal. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri atas saluran dan organ yang berhubung dengan pernapasan. Oksigen dari udara diambil dan dimasukkan ke darah, kemudian diangkut ke jaringan. Produk yang tidak perlu, karbon dioksida, diangkut oleh darah dari jaringan tubuh ke paru-paru dan dihembuskan keluar udara. Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh sebagian besar yang terdiri dari gelembung hawa atau alveoli. Gelembung-gelembung hawa terdiri dari sel-sel epitel dan endoktel. Banyaknya gelembung paru-paru kurang lebih 700 juta buah. Paru-paru kanan dan kiri.
paru-paru terletak pada rongga dada. Pada rongga dada tengah terletak paru-paru, sedangkan pada rongga dada depan terletak jantung. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 belahan paru-paru atau lobus, yaitu paru atas, belahan paru tengah, dan belahan paru bawah. Paru-paru kiri terbagi atas 2 belahan paru, yaitu belah paru atas dan belah paru bawah. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan beserta kelenjar dan organ. Makanan dipecahkan oleh enzim dalam saluran pencernaan dan diangkut oleh darah ke hati dan akhirnya ke jaringan. Sistem pencernaan sangat panjang dan banyak sekali, dimulai dari rongga mulut hingga berakhir ke anus. Dari mulut sudah mengalami berbagai macam tindakan untuk mengolah makanan secara fisik maupun kimiawi. Lambung. Lambung adalah bagian saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantong, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan untuk sebagian tertutup oleh alat-alat yang terletaknya berdekatan seperti hati, usus besar, dan limpa. Lambung berhubungan dengan alat-alat itu dan juga dengan dinding belakang rongga perut dengan perantara beberapa lipatan salut perut. Sistem indera. Sistem indera mencakup perasaan, penciuman, penglihatan, dan pendengaran, dan juga fungsi raba dari kulit. Melalui organ-organ ini, individu dapat berjaga-jaga terhadap kekuatan luar sehingga mampu melindungi dirinya. Indera penciuman digunakan untuk mendeteksi suatu objek dari baunya. Organ yang terlibat yaitu hidung. Indera penglihatan. Alat penglihatan terdiri atas bola mata, saraf penglihatan, dan alat tambahan mata. Bola mata berbentuk bulat, hanya bidang depannya menyamping dari bentuk bola sempurna, karena selaput bening lebih menonjol ke depan. Ini terjadi karena bagian ini lebih mendukung daripada bagian bola mata. Titik pusat bidang depan dan bidang belakang dinamakan kutub depan dan kutub belakang. Garis penghubungnya adalah sumbu mata atau sumbu penglihat. Bola mata dapat dibedakan dinding dan isinya. Dindingnya terdiri atas 3 lapis. Lapis luar adalah selaput keras yang di depan beralih menjadi selaput bening. Lapis tengah dinamakan selaput koroid yang melapisi selaput keras dari dalam. Ke depan selaput koroid tidak mengikuti selaput bening. Di tempat peralihan selaput koroid dan selaput pelangi terdapat bentuk yang lebih tebal dan dikenal sebagai badan siliar. Di tengah selaput pelangi dan ada lubang yang disebut manik mata. Indera peraba. Kulit terbagi atas kulit ari dan kulit jagat. Kulit ari terdiri atas beberapa lapisan. Yang teratas adalah lapisan tanduk yang terdiri atas sel-sel bepeng. Sedangkan lapisan terdalam disebut lapisan benih yang senantiasa membuat sel-sel epitel baru. Kulit jagat berupa jaringan ikatan yang mengandung pembuluh-pembuluh darah dan saraf-saraf tonjolan. Kulit jagat berupa jaringan ke dalam. Kulit ari dikenal dengan papiler kulit jagat. Di dalam terdapat kapiler baru dan limfi, serta ujung-ujung saraf dengan badan-badan perasa. Sistem orogenital mencakup organ sistem urin dan sistem reproduksi, hasil buangan dari tubuh kecuali karbon dioksida diesekresikan oleh ginjal. Organ yang terlibat yaitu ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar berbentuk seperti kacang yang terletak pada dinding belakang rongga perut setinggi ruas-ruas tulang belakang sebelah atas. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal kanan. Sisi ginjal yang menghadap ke dalam bentuknya cekung. Di sini masuk nadi ginjal dari oerata
ke dalam ginjal. Nadi ini bercabang-cabang dalam jaringan ginjal. Kandung kemih. Kandung kemih merupakan tempat berkumpulnya semua air kemih yang terpancar dari saluran ginjal. Dinding kandungan kemih yang terdiri atas jaringan otot polos dapat menyesuaikan diri terhadap banyaknya air kemih di dalam kandungan kemih, karena dapat mengendor apabila diisi perlahan-lahan dengan air kemih. Sistem reproduksi pria. Alat-alat reproduksi laki-laki dibagi atas bagian pembuatan mani dan bagian penyaluran mani. Bagian pertama berupa kelenjar kelamin, yaitu sebuah zakar yang membentuk sel-sel mani. Buah zakar kanan dan kiri bergantung di dalam sebuah lipatan kulit yang berbentuk kantong dan terletak di bawah tulang kemaluan yang dinamakan kandungan buah zakar atau skrotum. Pada sisi belakang setiap buah zakar terdapat anak buah zakar yang tergolong sebagai jalan penyalur. Sel-sel mani keluar dari buah zakar dan masuk ke dalam anak buah zakar. Di sini, sel-sel mani melalui suatu saluran halus yang berliku-liku, dan di bagian bawah anak buah zakar beralih menjadi pipa mani yang berjalan di depan tulang kemaluan ke atas, diiringi oleh nadi buah zakar dan anyaman pembuluh balik. Buah zakar, anak buah zakar, dan tali mani diselubungi oleh beberapa kerudung dan juga selapis otot yang bernama otot penggantung yang dapat menarik buah zakar dan anak buah zakar ke atas. Alat reproduksi wanita. Alat-alat reproduksi perempuan terdiri atas indung telur, tabung rahim, liang, segama, dan alat-alat kelamin luar. Indung telur berjumlah 2, terletak pada dinding sisi panggul kecil di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Masing-masing indung telur bergantung pada beberapa ikatan dan lipatan salut perut. Indung telur adalah kelenjar kelamin perempuan yang menghasilkan sel-sel kelamin, yaitu sel-sel telur. Sel-sel telur dalam indung telur diselubungi oleh suatu selubung yang terdiri atas sel-sel keseluruhan berupa bentuk dan dinamakan folikel atau gelembung graf. Pada perempuan yang telah masak, kelamin folikel yang berkembang berupa tonjolan pada permukaan indung telur yang menyerupai permukaan buah sirkaya. Setelah folikel masak, maka akan pecah sambil memperlebar ke sel telurnya yang kini tertampung dalam rongga perut, atau kejadian ini disebut ovulasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.